anak cucu ibu. Ketika anak cucu ibu udah ada, dipagan ke ibu oke gitu sesuai dengan pengalaman gitu maksudnya. Karena ilmu mah kan panjang gitu. Jadi karena orang barokah lain, itu namanya terus dalam agamanya. Baik, saya akan sedikit membahas tentang pencairannya. Ini ujung-ujungnya makin nanya ira cair nah iya. Pasti. Iya Bu. Sekarang kan penyaluran kan udah masuk di tahap kedua ya. Kedua April, Mei, Juni, tapi bulan Juni ini kan cairnya Pak. Ya, benar tuh. Kalau amat sebenarnya memang sudah terlewat harusnya. Sudah lambat. Memang Menteri Sosial juga menyampaikan mohon maaf Bu. Ya, karena tahap 2 ini lambat. Di Indonesia itu baru disalurkan kisaran 75%. Ya, 75% se Indonesia. BPKH kemarin tersalurkan 8 juta KPM, BPNT 14 juta KPM lebih. Ya, menurut Gusmen. Dan masih ada 3 juta penerima manfaat yang memang belum tersalurkan. Kenapa? Yang pertama, tahap kedua ini sudah menggunakan data DTSN. Dulu kan DTKS ya, sekarang DTSN hasil crowd checking kemarin. Ya, karena ibu-ibu ya amun aya nu teu cair ulah amuk ulah kaget ya serius hasil ground checking kemarin itu menjadi patokan tahap kedua ini ya itu yang pertama. Jadi ketika ibu ditanya kenapa boga sawah itu atau boga bekasi itu boga motor itu boga itu ya kelas mas ya semua itu ibu hanya cair ya ketika dan cek belum disurvei lagi gitu. Kemarin kan bulan puasa ketemu pokok saya guys caleg terus ya terus sudah harga saya megang 3 desa kan lebih itu yang pertama ya jadi nah yang kedua ibu-ibu apa sekarang diterima lagi ya akan alihkan dari PT Pos ke Bank Himbara ya, nanti mah ibu tahap ketiga ya itu akan menggunakan kartu lagi Bu ya baru itu mandiri Bank Mandiri kalau nggak salah itu Pandeglang ya. Tapi untuk tahap 2 ini saya belum bisa memastikan karena infonya masih simpang siur apakah Pandeglang masih ke PT Pos atau ke Bank Mandiri ya. Tapi dicek fisik NG itu berubah-ubah kadang Mandiri kadang PT Pos karena mungkin kalau berbicara percepatan ya mungkin mengarah cepat lah tahap 2 menurut PT Pos lah gitu. Karena proses pembuatan rekening itu kisaran 3 bulan kan rekening kan hiji 2 jutaan KPM terus sekarang mah lebih ketat lagi banyak KPM yang hanya menerima transferan jadi tidak tepat sasaran maksudnya ditransfer bantuan ke pemerintah tapi itu digunakan ya kayak baik duit di rekening gitu. Jadi orangnya tidak ada, KPM tidak ada. Nah sekarang mah nanti kerjasama dengan PPAT. Jadi ketika misalkan ada rekening yang pasif itu dihapus. Jadi nyalurkan misalkan namanya A misalkan di mana tapi rekening udah jadi ditransferkan ke pemerintah ya bansos sama. Sementara tidak transaksi. Sekarang kan kalau misalkan bantuannya tidak diambil itu Bu direktur sekarang mah. Kalau dulu mah misalkan tahap 1 tidak diambil, tahap 2 tidak diambil ya, bisa diambil sekaligus. Sekarang mah tidak bisa Bu, ketika tahap 1 keluar wajib diambil. Sebulan diambil itu hangus. Maksudnya direktur gitu. Makanya pemerintah sekarang menjaga itu. Karena dulu mah banyak rekening yang pasif gitu ya. Rekening siluman lah kita makanya tidak tepat sasaran. Nah sekarang lebih ketat lagi biar bagaimana caranya bantuan ini tepat sasaran, orangnya nyampe dicairkan menerima nanya tepat sasaran. Nah karena dari data dirubahnya itu dari data sesuai dengan fakta gitu, ya pendamping berbicara data dan fakta
Jadi ibu-ibu ge lamun misalkan aya keluh kesahnya di masyarakat harus berbicara dengan data. Misalkan contoh, Pak si eta memenang saya tuh tetangga kami anu memenang ya jompo, ya lansia, ya memenang misalkan ya. Tapi ngomong doang, itu berbicara dengan fakta, data. Ketika dicek datanya fakta enggak, maksudnya administrasinya lengkap enggak gitu bro. Kadang-kadang gitu bu, layak emang layak misalkan saya menemukan tuh banyak layak ya karunya lansia, tapi administrasinya valid gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi harus berbicara data dan fakta. Ketika misalkan, ah si Eta mau sugi sih, banyak kata saya temukan sugi ke tetanggananya atau juga RW, menurut sentimen, hapus baik, didatangkan ke pendamping, buka sawah pak, boga, pak, sawah dia pernah nyambut. Kan beda bu, peribahasa antara sawah pribadi dan nyambut. Rumah ini kan beda antara rumah milik ibu, ya rumah saya, rumah ibu, milik sendiri, ya milik sendiri. Tapi kalau misalkan digeroncingi anaknya, ini rumah siapa, rumah orang tua numpang, kan beda itu antara milik sendiri dan menumpang. Beda kelasnya, ada aplikasinya, pilihannya milik sendiri, numpang di orang tua, terus ke kos atau kontrak, ada bu, tembok, jarami, misalkan anak-anak genteng, itu ada pilihannya. Buka sapi, misalkan buka embe, beda kelas-kelasnya kan ranking. Buka buah hiji kan pasti mau keluar kan tuana. Karena benar kudu hati-hati tang isianna. Lalu ditanya buka sapi pak, buka sampai di sini. Ibu nabi bulan ngomong kayaknya, tercair hal ini gitu. Ayo lu parah mah, buka embe bu, itu pak sebenarnya bisa diikut nol. Oh, di embe. Aku serang serieta gitu. Ayo berita. Bu buka emas, itu buka sumpah pastinya, itu buka di lemari bisa dia sorong ya, itu buka apa? Dipakai, tersadar menurutnya. Ini 10 gram, ini 10 gram. Gue tak masnya, iya aja gitu. Ayo mas TikTok, ayo buka macam-macam di lapangan kita. Ya, mas buka buat dipakai, bu kita masnya mas TikTok mas ini. Ya mas online pak. Ayah, jadi macam-macam lah. Tapi pendamping juga mencari referensi bu, ya. Ketika misalkan ke lapangan pasti koordinasi dengan pihak desa. Tanya nih, benar nggak nih si Anu misalkan punya sawah, ya. Tanya ada nggak sertifikatnya gitu, koordinasi. Jadi kan pendamping tidak keseluruhan handap ke koordinasi dulu dengan pihak desa, pihak kecamatan. Oh, gitu. Kondusivitas dijaga, ujuk-ujuk pendamping handap mah bicara gitu yang sesuatu pendamping itu bisa tetap membangun koordinasi, membangun silaturahmi gitu ya. Untuk pencerahan kedua tadi berhasil ya, satu perubahan dari TSN banyak yang kayak cair udah Hollywood, banyak nambah insya Allah. Yang kedua pola penyesuaian dari PT Pos ke Himbara. ya. Tapi saya belum bisa memastikan ya, kalau misalkan punya mungkin kita chipnya nanti itu kayaknya ya untuk ketika memang harus cepat dan paling pakai tapi ketika itu udah dapat ya pasti pendamping kan ini pasti reward ya itu kan buat pemanasan tapi buat diri ya boleh dan tidak diboleh dengan hal apapun ya dipegang sempat tidak ya wajib kan besi mulai hayakit nah ketika dipegang sendiri ayaan kita kan tanya oh kali orang batu mah dicek Tuhan kan dicari Kejar dilaan. karena itu ya AKS wajib dipegang sekarang nggak boleh dibalikin juga nggak boleh cari kan bisa dilaporkan ya jadi masing-masing RT masing-masing adapun misalkan difasilitasi di desa diberi antri tetap ibu nunya itu namanya gitu pasokan kudu apal gitu ya kudu balik tadi bu kuari mahnya kalau misalkan ibu tuh bisa aku kagak anak-anaknya nyokot AT bisa gitu ya itu yang ketiga yang terakhir yang selanjutnya
tahap kedua ini ya akan ada tambahan tambahan bantuan khususnya BPNT ya. Jadi periode April Mei Juli kan 600.000 ya, ditambah 400.000 Bu. Di BPNT tahap kedua kemudian 1 juta ada penebalan 400.000 ya. Kalau misalkan combo atau combo. Tapi kebanyakan sekarang yang dari BPNT itu combo Bu ya. Banyak juga penambahan PKH dari BPNT banyak. Karena muyah mayeh deh. Ya, karena mau combo senang combo saja. Senang combo kita muyah. BPNT kenyi Mayeh. PKH kenyi. Kebayang kan tuh pikiran itu sudah ya. Sekarang tuh. Oh, sekarang itu lah. Ayah untuk menang PKH menang BPNT ayah. Makanya nanti lihat belum bisa dilihat ya combo. Tuh sih. Kebayang ya itu. Ini jadi beli kan di dapur sih. Atau sudah lewat pensi sebenarnya. Tuh pikiran ya masih panjang ya. Kebayang ya. Nah, kalau misalkan memang tidak cair ya, ada kekeliruan data. Misalkan, Pak masih layak, ya misalkan lansia, lebih mana, misalkan masih bidik ke mana, berarti ada kekeliruan data itu bisa diperbaiki. Selama masih bisa diperbaiki, itu bisa diperbaiki. Ya, karena misalkan masih sekolah bisa diperbaiki. Tapi kalau udah berbicara sistem itu apa? Misalkan ada keluarga ibu, keluarga yang terdaftar di tenaga kerja kamu ASN silang. Banyak adalah makanya sekarang instruksinya yang belum cair sering-sering menjalin hubungan dengan pendamping dengan desa operator desa untuk pengecekan. Karena maksudnya tanya ke pendamping atau ke operator desa nama ibu masih ada enggak, kan disitu ketahuan nanti masuk desil berapa. Sekarang kan PKH itu desil 1 sampai dengan desil 4 ya, perlu diketahui nih desil itu ada 10 Bu. Artinya desil itu adalah perengkingan ya, perengkingan kemiskinan. Kalau desil 1 itu sangat miskin ya, desil 2 miskin, desil 3 rentan miskin, desil 4 itu pra miskin atau pas-pasan, desil 5 pas-pasan. Nah, desil 6 sampai desil 10 itu tidak dapat apapun. Dianggapnya desil 6 itu sedikit mampu. Jadi dia penghasilannya 3 jutaan atau lebih lah. 6 itu. Karena sekarang mah cek dia atau masuk desil berapa. Kalau masuk desil 5 ke bawah dipastikan masih dapat. Tapi kalau misalkan dicek desilnya desil 6, wah udah itu. Jangan berharap ya, makanya sering hubungan dengan pendamping dengan desa sambil menunggu gitu ya. Jadi ulah ngebayang lah aing bakal menang ya. Sambil menunggu silahkan koordinasi nggak apa-apa. Tanyakan aja Pak masih ada nggak nih saya di Cikanji, apakah masih masuk desil 1 sampai 5 gitu ya. Itu desil ya. Itu yang terakhir ya. Jadi sekali lagi untuk penyaluran tunggu informasinya aja Bu ya. Yang ulah sampai kamu lamun ATM dan yang kurai. Kadang-kadang ibu-ibu di urang mah kaliter ngomean tiktok nya informasi cair sebenarnya. Dan gesek-gesek we tanggal poe sampai karusak eta ATM. Ya, informasi pencairan itu Bu ya, dengerin nih saya tegaskan nih ya. Di setiap wilayah tulis ya yang pendapat. Jadi ibu-ibu informasi yang dari bulan sosma atau orang wilayah lain atau mah ya, misalkan di Jawa Cari main kabang ibu di ini sebenarnya dicek di damping wajib sekali melakukan sosialisasi sebelum pencairan ya, wajib itu Bu sebelum pencairan pendamping koordinasi biar kondusif gitu. Makanya ulah percaya ke media sosial lamun menyebutkan bahwa cair kejadian di desa sebelah Bu eta. Jadi ada orang anu seolah-olah punya info di pusat cair poe Senin Hollywood kapan APM dicokot naonnya
Bener sudah percaya saya akhirnya tekor juga nginjem di liur kapan mana kan gitu. Jadi makanya informasi pencairan itu yang akurat dari pendamping ya. Pasti bu akurat karena cek pendamping cair pasti cair karena pendamping itu mendapatkan jadwal dari kabupaten berjenjang kan dari kabupaten ke kecamatan ke pos itu pasti jadwal tahu cek pendamping tanggal 1 baru ke lapangan ke desa koordinasi ibu-ibu melalui ketua kelompok itu udah pasti valid beda dengan di media TikTok cair sebenarnya itu mau bohong ya makanya yang akurat mah dari pendamping ya jangan sampai menerima informasi dari luar dan tadi disebutkan juga yang terakhir sama oleh Kadar ya kalau ada apa-apa jangan bilang ke pihak ketiga ya kita harus menjaga nama baik PKH di untuk pihak rumah tinggal non kayak digosok-gosok teknologi ibu kene ya pahamunya guysnya mulai panas ya guysnya lanjut ya sampai sore saya mau bu orangnya pendiam tapi namun ngomong dari kisi caprak baik sampai jam 5 guys siap ya siap tuh bu siap tuh saya kejar apa ya guys ya iya ya panas bu ya panasnya baik ibu-ibu ya mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan keberkahan ya. Amin. Dan yang penting kan manfaat ya manfaatnya berkah ada gede untuk manfaatnya jeung naon ya mudah-mudahan pertemuan kali ini kita ada manfaatnya diberkahi ya mungkin cukup sekian dari saya ya paham ya tepuk salut salut ibu itu motivasi ibu baik ya oke terima kasih saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya mudah-mudahan kita semua bertemu lagi di lain kesempatan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh